Pada pertemuan hari ini kita akan membahas impuls. Impuls itu apa? Impuls itu adalah hasil kali antara gaya dan selang waktu gaya bekerja pada benda. Contoh yang paling sederhana adalah kalau Anda mengendarai mobil. Mula-mula mobil dalam keadaan diam, terus kemudian mobil dipercepat sehingga memperoleh kecepatan tertentu. Kalau ada percepatan, tentu ada gaya yang bekerja pada benda. Karena ada gaya, berarti ada impuls. Karena gaya itu pasti bekerja pada selang waktu tertentu. Jadi impuls itu sekali lagi hasil kali antara gaya dengan lamanya gaya atau selang waktu gaya bekerja pada benda. Impuls rumusnya bisa kita turunkan dari hukum 2 Newton. Masih ingat ya hukum 2 Newton? F itu adalah M dikalikan A ya. Fm kali A. Bisa kita uraikan rumus ini menjadi A itu adalah delta V dibagi dengan delta T. Nah sekarang kalau saya kalikan F dengan delta T berarti F kali delta T itu adalah M dikalikan dengan delta V. Nah M kali V itu momentum. Jadi kalau M kali delta V itu berarti sama dengan perubahan momentum. Nah hasil kali antara gaya dengan selang waktu lamanya gaya bekerja pada benda, inilah yang dikatakan sebagai impuls. Nah, akhirnya kita dapatkan rumus impuls seperti ini. Ya, jadi impuls itu F kali delta T atau boleh M kali delta V atau sama dengan perubahan momentum. Jadi kalau begitu kita beri keterangan aja bahwa I itu adalah impuls. Satuannya F itu Newton, delta T itu skon, jadi satuannya Newton skon. Tapi boleh juga persatuan kilogram meter per skon, tidak masalah ya. Karena impuls itu sama dengan perubahan momentum. Jadi kalau F ini adalah gaya yang bekerja pada benda, kalau delta T itu adalah selang waktu ya, berapa lama gaya bekerja pada benda. Kalau M di sini adalah masa bendanya. Nah, satuannya jelas kilogram ya. Kalau delta V di sini adalah perubahan kecepatan benda. Ya, perubahan kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon, sedangkan delta P itu adalah perubahan momentum. Nah, ini satuannya boleh Newton skon, boleh juga kilogram meter per sekon. Nah, misalkan di sini ada suatu gaya yang bekerja pada benda pada selang waktu tertentu dan grafiknya seperti ini. F-nya konstan untuk yang kiri ya. Yang kanan F-nya naik lalu turun gitu ya. Bagaimana cara kita mencari impuls kalau diagramnya adalah gaya melawan waktu gitu ya? Itu mudah sekali. Kita tahu bahwa di sini bentuknya persegi panjang. Lebarnya itu adalah F di sini ya. Panjangnya itu adalah T. Lebar kali panjang itu luas kan. Nah sedangkan secara fisika ini F itu T. F kali T itu impuls. Sehingga impuls itu bisa kita nyatakan sebagai luas daerah di bawah kurva. Nah ini tidak terbatas pada yang bentuknya persegi panjang aja. Bisa juga yang gambar yang ini ya. Nah ini saya kasih contoh soal yang paling sederhana ya. Ini paling sederhana dulu. Ini misalnya ada mobil kecepatannya 10 meter per sekon. Masanya adalah 1000 kg. Dalam waktu tertentu kecepatannya menjadi 20 meter per sekon karena memperoleh percepatan. Yang ditanyakan adalah berapa impuls yang bekerja pada mobil. Ini soal yang paling mudah di dunia ini ya. Jadi kalau kita jawab soalnya seperti ini. Impuls itu kan sama dengan perubahan momentum tadi ya. Boleh saya tulis M kali delta V. M delta V itu adalah V akhirnya kurangi V awal. Jadi M-nya itu adalah 1000, VT-nya adalah 20, VO-nya 10. Jadi kalau begitu ini 1000 dikalikan 10. Berarti hasilnya adalah 10 pangkat 4 Newton skon. Nah itulah jawabannya. Soal yang kedua, ini ada bola menabrak dinding secara horizontal terus mantul ya. Nah kecepatan bola itu 10, masanya 1 kg. Tumbukan yang terjadi lenting sebagian dengan angka tumbukan setengah. Lamanya bola menyentuh dinding itu adalah 0,02 skon. Yang ditanyakan berapakah gaya yang diberikan dinding pada bola. Ini bisa kita kerjakan dengan konsep impuls juga ya. Jadi kalau kita kerjakan,
Caranya kita cari dulu kecepatan bola setelah menumbuk dinding. Nah, ini dengan menggunakan apa ya? Teori sebelumnya. Coba kalau belum paham mengenai angka tumbukan, lihatlah video saya sebelumnya. Di situ sudah saya terangkan panjang kali lebar ya. Nah, ini angka tumbukan seperti itu. VB aksen kecepatan bola setelah menumbuk, VB sebelum ya, VT aksen kecepatan tembok setelah ditumbuk, VT itu kecepatan tembok sebelum ditumbuk oleh bola. Lah E-nya itu adalah setengah di sini ya. Jadi min VB aksen. VB aksen. Jadi ini kecepatan bola setelah menumbuk, saya namakan V aksen gitu aja ya. Kecepatan tembok setelah ditumbuk ya 0 lah ya. Terus kemudian kecepatan bola sebelum menumbuk itu adalah 10 dikurangi kecepatan tembok sebelum ditumbuk itu 0. Ya tembok kan nggak bergerak kan, nggak mungkin tembok itu bergerak ya. Jadi kalau begitu V aksennya dapat berapa ini ya? Ini setengah kali 10 berarti 5. Karena ini min berarti min 5 meter per sekon. Tanda min itu artinya setelah bola menabrak dinding, dia bergerak ke arah kiri gitu ya, berlawanan dengan arah semula. Nah ini penting tanda min, jadi nggak boleh dihilangkan ya. Atau Anda juga boleh pakai rumus ini bahwa V aksen itu adalah E dikalikan V. Jadi kalau E-nya itu setengah ya setengah V. Tapi ini ada tanda minnya ya. Karena V aksen dengan V itu berlawanan di situ. Nah oke, terus kemudian kalau sudah ketemu V aksen, kita gunakan konsep impuls. Impuls itu sama dengan perubahan momentum. Impuls itu F kali delta T. Delta P itu berarti M kali delta V. Delta V-nya itu V aksen dikurangi V. Jadi F-nya ini kan yang ditanyakan ya. Delta T-nya di situ 0,02, masanya adalah 1, V aksennya tadi adalah min 5, dikurangi V-nya adalah 10. Jadi kalau begitu ini 10. Sehingga ini kalau kita hitung berapa ya F-nya? Coba ini min 15. Min 15 dibagi 2 itu min 7,5. Kali 100 berarti ya, berarti minus 750 Newton. Tanda minus itu menunjukkan bahwa ini menunjukkan gaya aksi reaksi. Jadi kalau bola itu memberikan gaya aksi ke dinding, maka dinding pun akan memberikan gaya reaksi, arahnya berlawanan. Jadi bola ke dinding itu arahnya ke kanan, kalau dinding ke bola itu gayanya ke kiri. Jadi selalu berlawanan aksi reaksi. Jadi minus itu karena gaya aksi reaksi. Jadi nilai dari gayanya itu sendiri adalah 750 Newton. Soal yang nomor 3, ini ada bola dijatuhkan pada ketinggian 1,8 meter. Nah, dia menubruk lantai nanti. Yang ditanyakan adalah berapa gaya yang diberikan bola pada lantai. Nah, ini yang diketahui dalam soal, waktu atau selang waktu sentuh antara bola dengan lantai itu adalah 0,01 sekon. Nah, kita bisa jawab seperti ini. Jadi kita cari dulu berapa kecepatan bola sesaat menabrak lantai. Kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik di atas harus sama dengan di bawah karena gesekan diabaikan ya. Jadi yang di atas itu cuma ada energi potensial. Yang di bawah itu ada energi kinetik saja karena EP-nya nggak ada ya. Saya coret. Sehingga V-nya itu bisa saya hitung pakai rumus akar 2G. Jadi 2 G-nya 10, sedangkan H-nya itu adalah 1,8. Nah ini 18 kali 2, 36, berarti 6 meter per sekon. Tapi perhatikan baik-baik bahwa arah ke bawah ini saya anggap sebagai arah yang negatif. Jadi ini saya tulis min 6 meter per sekon. Ini min menunjukkan arah ke bawah. Berarti nanti kalau mantul ke atas itu positif tandanya ya. Kita bisa mencari V aksen pakai rumus tadi yaitu E dikalikan V ya. E-nya itu sepertiga. Tapi ada minnya kan tadi ya. Nah, itu V-nya adalah min 6. Jadi kalau begitu dapatnya adalah 2 meter per sekon. V aksennya sudah ketemu. Baru kita bisa menjawab berapa gayanya. Pakai konsep impuls tadi. Impuls itu sama dengan perubahan momentum. Impuls adalah F kali delta T, perubahan momentum itu M dikalikan V aksen dikurangi V, jadi F ditanyakan, delta T 0,01, masanya adalah 0,8, V aksennya tadi 2 dikurangi dengan
min 6. Jadi ini dikurangi min 6. Karena dikurangi min berarti plus ya. Jadi ini 8 kali 0,8 itu kan 6,4. Jadi kalau begitu 6,4 dibagi dengan 0,01 berarti 640 Newton. Inilah gaya yang diberikan bola pada lantai. Nah, sekarang nomor yang keempat. Ini ada bola, masanya tertentu, tapi ini momentumnya sudah tahu. Dia nabrak lantai dengan sudut 30 derajat seperti gambar ini ya. Tumbukannya adalah lenting sempurna, I-nya 1. Yang ditanyakan adalah berapa impuls yang diterima oleh lantai karena tumbukan ini. Nah, sekarang coba kita jawab. Kita harus mencari dulu berapa momentum bola setelah terjadi tumbukan. Karena ini tumbukannya lenting sempurna, E-nya 1, maka tidak ada kehilangan energi kinetik. P aksennya nanti sama dengan P. Jadi P aksennya sama dengan P gitu ya. Nah, kita bisa uraikan P dan P aksen ini ke arah sumbu X dan Y. Jadi menjadi komponen-komponennya. Nah, ini saya sudah uraikan ya. Seperti ini gambarnya ya, uraian dari P sebelum numbuk dengan P setelah tumbukan. Nah, sekarang kita cari dulu pada arah X. Berapa perubahan momentum ke arah sumbu X. Jadi nanti PX aksen dikurangi dengan PX. Jadi PX aksen dikurangi PX. Jadi PX aksen itu adalah P aksen cos 30. Tapi P aksennya sama dengan P. Jadi P cos 30. PX-nya itu berarti P cos 30 juga. P cos 30. Jadi ini karena sama berarti 0 jawabannya. Sekarang pada arah Y, delta P. Delta PY itu berarti kan PY aksen dikurangi dengan PY. PY aksen, karena ini depan sudut berarti uraiannya pakai sin ya. P aksen sin 30. P aksen sin 30. Tapi P aksennya P. Jadi P sinus 30. Lah, karena ini arahnya ke atas berarti positif ya nilainya, dikurangi. Nah, ini hati-hati, ke bawah ini arahnya. Jadi nanti min P yang di sini adalah min P sin 30, gitu kan ya. Jadi ini plus jadinya. P sin 30 plus P sin 30 berarti 2P sin 30. Berarti 2P, nah ini kali setengah. Berarti dapatnya adalah P. Sekarang kita mencari berapa perubahan momentum totalnya. Dengan menggunakan vektor akar delta P kuadrat plus delta PY kuadrat. Jadi pakai Pitagoras ya, karena delta P dengan delta PY itu selalu tegak lurus. Karena di sini delta P-nya 0, berarti di sini hanya tinggal apa? Delta PY. Delta PY-nya P berarti. Jadi ingat bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum. Nah, berarti impulsnya itu sama dengan delta P, yaitu P tadi. Ini. Nah, P-nya tadi dalam soal adalah 4 kg meter per sekon. 4 kg meter per sekon. Jadi inilah impuls yang diterima lantai karena ditumbuk oleh bola. Saya lanjut untuk nomor 5 sekarang ya. Ini ada 2 bola, jadi 2 bola A dan B masing-masing masanya adalah sama, 1 kg disodok dengan tongkat dengan gaya tertentu sehingga dia akan ambiar. Dia bergerak masing-masing dengan kecepatan 2 meter per sekon dan 4 meter per sekon dengan membentuk sudut 60 derajat. Yang ditanyakan adalah berapakah impuls yang diterima sistem. Jadi mula-mula 2 bola ini dalam keadaan diam ya. Kita jawab seperti ini. Kita tahu bahwa pertama sistem ini dalam keadaan diam. Jadi momentum awal sistem itu 0 ya. Nah, terus kemudian dia ambiar bergerak membentuk sudut 60 derajat. Maka kita harus mencari dulu berapa momentum masing-masing bola setelah disodok. Jadi sekarang momentum A dulu dihitung setelah disodok, itu MA dikalikan VA aksen. Berarti MA-nya 1 kan tuh. VA aksen 2 berarti 2 kg meter per sekon. Terus momentum B setelah disodok itu MB kali VB aksen. Jadi 1 VB aksen itu adalah 4 kg meter per sekon gitu ya. Nah, karena momentum itu vektor, jadi momentum setelah disodok ini resultannya nggak boleh dijumlahkan langsung. Jadi harus dijumlahkan secara vektor.
Jadi setelah disodok, momentum sistem adalah akar. Nah, ini kan nanti momentumnya P aksen, ini PB aksen. Diresultankan secara vektor jadi PA aksen kuadrat, PA aksen kuadrat, ditambah dengan PB aksen kuadrat, ditambah dengan 2PA aksen kali PB aksen. Kosinusnya di situ adalah 60. Jadi langsung aja kita masukkan PA aksen 2 kuadrat PB aksen 4, 2 PA aksen 2 PB aksen 4, cos 60 itu adalah setengah. Jadi kalau kita hitung, ini 2 kali setengah, 1, 2 kali 4, 8, 8 ditambah 4 ditambah 16, berarti ini adalah akar 28. Akar 28 itu 2 akar 7, satuannya kilogram meter per sekon. Jadi kalau yang ditanyakan impuls yang bekerja pada sistem dua pola ini adalah sama dengan perubahan momentum, momentum setelah disodok dengan sebelumnya. Jadi karena diam sebelumnya berarti momentumnya 0 ya di sini ya. Jadi kalau begitu P aksen 2 akar 7 dikurangi 0 berarti hasilnya adalah 2 akar 7 kg meter per sekon. Nah, inilah jawabannya. Soal nomor 6. Nah, ini ada grafik hubungan antara F dengan T. Benda dikenai gaya yang tidak konstan ya. Masanya benda ini 2 kg. Awalnya gayanya 20. Dalam waktu T 4 sekon gayanya itu hilang. Mula-mula benda diam ya, dalam keadaan diam. Berapakah kecepatan benda pada T4 sekon? Nah, kita bisa jawab seperti ini ya. Kita ingat ini grafik hubungan antara F dengan T. Hubungan antara F dengan T. Jadi ingat bahwa impuls itu konsepnya sama dengan perubahan momentum. Jadi impuls sama dengan perubahan momentum. Perubahan momentum itu sama dengan M dikalikan delta V kan ya. Jadi kalau begitu delta V itu apa ya? V akhir pada T4 dikurangi V awalnya berapa gitu. Tapi ingat tadi saya sudah menjelaskan bahwa kalau ini diagramnya FT, impuls itu bisa dicari dengan mencari luas daerah di bawah kurva. Jadi luasnya daerah di bawah kurva ini ya. Nah, luas itu jelas gampang, luas segitiga. Jadi impuls itu sama dengan luas daerah di bawah kurva. Luas segitiga itu setengah kali alasnya 4, tingginya kan 20 itu ya. M-nya 2, VT-nya ditanyakan, VO-nya 0. Jadi perhatikan baik-baik di sini. Ini 10 kali 4, 40 dibagi 2. Berarti kalau begitu VT-nya ketemu 20 meter per sekon. Inilah jawabannya.